sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurutkan firman dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu tentang barisan dan deret bilangan. Hari ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret aritmetika. Kemarin kan sudah kita singgung dalam barisan dan deret bilangan. Yang akan kita pelajari itu ada dua, yaitu barisan dan deret aritmetika. Satunya adalah barisan dan deret geometri. Nah, yang di sini kita akan belajar dulu untuk barisan dan deret aritmetika. Sebelum di pertemuan kali ini kita hanya akan mempelajari tentang barisan aritmetika dulu. Untuk deretnya pertemuan selanjutnya. Nah, di barisan aritmetika nanti kita akan mencari nilai UN, kemudian rumus untuk UN. Kemudian kita juga akan menentukan suku tengah, kemudian dan juga sisipan. Ada suku sisipan. Nah, di sini jadi pertemuan kali ini ada 4 bahasan yang kita bahas. Yang pertama ada mencari UN atau suku ke N, atau misal UN ini maksudnya suku N ini bisa U10, U15 ya. Yang kedua kita akan mencari formula dari UN atau rumus UN. Yang ketiga kita akan mempelajari tentang suku sisipan, dan yang keempat kita pelajari suku tengah. Baik, untuk barisan aritmetika, apa itu barisan aritmetika? Kalian pasti sudah mengenalnya waktu kalian di SMP. Apa yang bisa kita bedakan antara barisan aritmetika dengan barisan geometri? Ada yang sudah dapat? Ya, barisan aritmetika itu adalah suatu barisan yang mempunyai selisih antar sukunya itu adalah sama, atau selisih ini biasanya kita namakan dengan beda. Ya, itu adalah barisan aritmetika. Nah, jadi di sini bisa kita tuliskan barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan cara menambahkan suatu konstanta pada suku sebelumnya. Nah, suatu konstanta di sini itu artinya adalah beda. Jadi dengan cara kita menambahkan bedanya pada suku sebelumnya, maka akan mendapatkan suku selanjutnya, ya. Atau kalau kita mau mencari beda, berarti kita suku tersebut dikurangi dengan suku sebelumnya, ya. Oke, di sini ada bentuk umum barisan aritmetika. Kita ingat dulu. Kita tahu suatu barisan yang pertama yang kemarin kita namakan dengan U1, ya kan? Ini berarti suku pertama. Atau bisa juga kita lambangkan dengan apa kemarin U1 ini? Bisa juga dengan A. Oke, kalau U2, setiap barisan itu kan ada suku pertama, suku kedua. U2 karena di barisan aritmetika dan mendapatkan U2-nya dengan cara apa tadi? Dengan cara menambahkan bedanya, ya kan? Berarti di sini jadinya U2 A ditambah B. Kalau U3 bagaimana? Berarti yang dari U2 ini kita tambahkan lagi dengan B. A tambah B tambah B, sehingga hasilnya adalah A tambah 2B, ya. Gitu juga dengan U4. Berapakah U4? Berarti A tambah 3B. Sampai selanjutnya. Nah, sampai selanjutnya diakhiri dengan UN. Apakah rumus dari UN ini? Nah, kita bisa melihatnya dari ini, dari U1, U2, U3, U4. Kalau nya U2 itu kan A tambah B. Kalau U3 A tambah 2B. Kalau U4 A tambah 3B. Kalau U100
A tambah 99B. Bagaimana kalian bisa menentukannya bisa di 99B? A tambah 99B, yaitu dengan cara angka di sini A-nya kan tetap, ya kan? Berarti kalau A-nya tetap, A tambah, ya kan? Yang berbedanya di sini. Nah, cara mendapatkan ini bagaimana? Kalian dengan cara yang di sini kan? Nah, di awalnya ini 4-nya ini dikurangkan berapa? Dikurangkan 1 supaya dapat 3. Ini juga dikurangkan 1 supaya dapat 2. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus UN, yaitu menjadi A tambah N dikurang 1 dikali B. Karena di sini kita harus mengurangkan suku yang di sini dikurangkan 1, ya kan? Nih dari sini akan ini bentuk umumnya. Jadi dari misalnya di sini U4, berarti di sini A tambah 4 kurang 1 kan 3B. Sama U3 juga. Berarti di sini N-nya diganti dengan 3. A tambah N di sini tadi 3, berarti 3 dikurang 1 2, berarti 2B. Sehingga kita dapat bentuk umum dari rumus UN-nya. Sehingga nanti akan memudahkan kalian bisa ditanya mencari U 156. Berarti kalian masukkan saja di sini U 156. Berarti A tambah 156 kurang 1 berarti 155. Jadi A tambah 155B. Jadi di sini ingat dikurangkan 1, ya. Oke, dari sini kita dapat bentuk umum barisan aritmetika, yaitu dimulai dari A, kemudian A tambah B, kemudian A tambah 2B, A tambah 3B sampai dengan A tambah N-1 kali B. Maksudnya di sini ini adalah suku pertama ya, yang bedakannya koma. Antara suku yang satu dengan yang lainnya itu adalah dipisahkan oleh tanda koma kalau dalam barisan. Ini berarti suku pertama ya, A. Suku keduanya adalah A tambah B. Suku keempatnya berapa? Kalian lihat 1, 2, 3, 4. Suku keempatnya adalah A tambah 3B. Ini yang terakhir kita namakan dengan suku ke N. Oke, dari sini tadi kita juga dapat menentukan formula suku ke N atau UN. Di sini formula suku ke N-nya tadi adalah sudah kita temukan. UN sama dengan A tambah N-1 dikalikan B, ya. Ini yang akan kita pakai selalu di rumus UN, dan kalian pasti sudah ingat juga dengan pelajaran kalian SMP. Buka-buka kembali lagi buku kalian SMP karena itu akan kita pelajari ya. Oke, kita di sini ada keterangannya. U1 itu sama dengan A yang artinya suku pertama. B-nya di sini adalah beda ataupun selisih antara suku yang satu dengan suku sebelumnya. Jadi pengurangan suku yang satu dengan sebelumnya ya. Yang sebelumnya jangan yang sesudahnya, pokoknya dia harus dikurangkan dengan suku sebelumnya. UN berarti suku ke N. N itu banyak sukunya. Misal di sini U100 berarti banyak sukunya. Misal U di sini 100 berarti kan suku terakhirnya ada 100. N itu banyaknya 100, berarti 100 suku yang ada di dalam U100. Nah, kita ke contoh yang pertama. Itu diketahui suatu barisan aritmetika 6, 10, 14. Tentukan UN dan suku ke-8. Oke, dari sini kita tadi dapat barisan aritmetika. Barisan aritmetika itu mempunyai apa tadi? Mempunyai beda yang sama. Oke, kita penyelesaiannya kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui di sini A-nya adalah 6. Nah, ya kan? A tadi adalah suku pertama. Kita lihat di sini suku pertamanya atau bilangan pertamanya adalah 6. Berarti A-nya sama dengan 6. Kalian bisa ya di sini menuliskan U1 sama dengan 6 boleh. Di sini pun menuliskan A saja. A sama dengan 6. Kemudian bedanya berapa? Nah, beda seperti yang penjelasan Ibu tadi. Bedanya kita dapatkan dengan
suku yang di sini dikurangkan dengan suku sebelumnya. Nah, dikurangkan dengan 6. Jadi 10 dikurang 6. 10 kurang 6 dapatnya 4. Jangan sampai salah ya, jangan 10 dikurang 14, karena 10 kurang 14 kan min 4, sehingga jawabannya salah. Jadi pengurangannya itu suku yang di sini dikurangkan dengan sebelumnya, pengurangan dengan suku sebelumnya. Jadi di sini kita sudah dapat bedanya adalah 4. Kemudian yang ditanyanya itu adalah UN, yang A ya, yang B-nya suku ke-98 atau bisa kita singkat dengan U98. Oke, kita jawab. Di sini kita mau mencari rumus UN. Ingat rumus UN tadi apa? Yaitu A tambah N-1 dikalikan B. Ya. Oke. Di sini A-nya kita sudah dapat, yaitu dari yang diketahui A-nya adalah 6. Plus N-1, N-nya kan karena UN berarti N-nya tetap N ya. Dikurang 1, B-nya ada, sudah kita dapat 4. Jadi di sini tinggal kita substitusikan A-nya adalah 6, B-nya adalah 4. Nah, 6 tambah N dikurang 1 dikalikan 4. Oke, ini tinggal operasi aljabar saja. Berarti di sini jadi 6 tambah N dikalikan 4 ya. 4N dikurang dengan 4. Oke, suku sejenisnya lagi kita di sini UN sama dengan, kita awalkan dulu saja ya yang ada variabelnya, sehingga jadi 4N, 6 dikurang 4 kan dapat 2 ya. Jadi 4N plus 2. Jadi utamakan dulu yang punya variabel. Apalagi kalau dia variabel pangkat tinggi, kita letakkan saja di depan dulu. Nah, dari sini kita sudah tidak dapat menyederhanakannya lagi. Jadi rumus UN-nya adalah 4N plus 2. Oke, terjawab sudah kita yang A, kita lanjut ke yang B. Nah, untuk yang B-nya kita bisa menggunakan rumus yang kita dapatkan. UN-nya sama dengan 4N plus 2. Ganti saja karena di sini U98, berarti N-nya diganti dengan 98. Ya. Berarti jadi U98 sama dengan 4 dikali dengan 98 tambah 2. Oke, selesaikan. Dapatnya adalah 394. Ini contoh yang pertama. Kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan beda dari barisan aritmetika dengan UN-nya sama dengan setengah N plus 5. Nah, kita di sini sudah disediakan rumus UN-nya. Kalau tadi kan kita disediakan barisannya, kemudian kita cari rumus UN-nya. Kalau di sini kita mencari bedanya, tapi UN-nya diketahui. Nah, untuk mencari beda, tadi kan suatu suku dikurangkan dengan suku sebelumnya. Bisa misal di sini U3 dikurang U2 boleh, U4 kurang U3 boleh, pokoknya pengurangannya dengan suku sebelumnya. Atau U100 dikurang U99 pun boleh, yang penting dia suku sebelumnya ya. Oke, di sini kita tulis dulu, diketahuinya adalah UN-nya sama dengan setengah N plus 5. Ditanyanya adalah beda, ya kan? Oke, kita jawab. Nah, untuk menentukan tadi kan kata ibu, untuk mencari beda kan harus dikurangkan dengan suku sebelumnya. Nah, di sini kalian terserah kalian mau mengambilnya berapa. Misal tadi kata ibu U100 dikurang U99 pun boleh. Nah, di sini ibu hanya mengambil U2 dikurang dengan U1. Sehingga di sini perlu kita cari nilai U1-nya berapa dan U2-nya berapa. Di sini rumus UN-nya tadi kan setengah N plus 5. Kita cari dulu U1. U1-nya berarti N-nya tinggal diganti 1. Setengah dikalikan 1 tambah 5. Setengah kali 1 setengah tambah 5. Setengah tambah 5 berarti jadinya kita samakan penyebut. Di sini jadi 10/2 ya. 10/2 tambah 1/2 jadinya 11/2. Nah, kita sudah dapat U1-nya adalah 11/2. Bagi yang masih tidak paham dengan penjualan
penjumlahan pecahan, silahkan kalian pelajari dulu penjumlahan pecahannya. Banyak sekali di internet ya, di YouTube itu ada saja untuk menambah kalian. Nah, oke, dapat di sini kita kembali ke topik kita, dapat U1-nya adalah 11/2. Kita lanjut dengan, karena tadi pengurangan dengan suku sebelumnya, berarti kita cari U2. U2-nya berarti di sini kita ganti U2 sama dengan setengah dikalikan 2 tambah 5. Oke, setengah kali 2 berarti kan ini bisa kita coret sehingga hasilnya adalah 1. 1 tambah 5 sama dengan 6. Oke, dapat kita sudah. Berarti dua suku ini U2 dikurang dengan U1, dapat kita bedanya. Jadi beda sama dengan U2 dikurang U1. U2-nya di sini adalah 6 dikurang dengan 11/2 U1-nya. Oke, di sini kita samakan penyebut lagi, berarti jadi di sini 12/2. 12 dikurang 11 berarti dapat 1/2. Kita dapat sudah bedanya adalah 1/2. Jadi pertanyaannya sudah terjawab, mencari beda, B-nya sama dengan 1/2. Oke, contoh selanjutnya. Tentukan banyaknya bilangan. Nah, di antara 7 dan 800 yang habis dibagi 3. Nah, di sini berbeda lagi dengan yang tadi. Di sini kita akan mencari banyak bilangan atau banyaknya suku. Berarti kita akan mencari banyak suku. Tadi disimbolkan dengan apa? Disimbolkan dengan N. Jadi di sini kita akan mencari N-nya. Berapa, Bu? Ini tidak ada rumus UN-nya. Kemudian tidak ada juga barisan dan deretnya. Nah, barisan dan deretnya di sini adalah tersirat. Di sini kita mencari banyak bilangan di antara 7 dan 800 yang habis dibagi 3. Nah, di antara bilangan 7 dan 800 yang habis dibagi 3 ini kan banyak sekali kita mencari N-nya ya, banyak bilangannya, sehingga akan, kalau kalian secara manual itu akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Nah, di sini kalian lihat antara 7 dan 800 bilangan pertama yang habis dibagi 3 siapa? Adalah angka 9. Oke, berarti sehingga di sini kita dapat bilangan pertama yang habis dibagi 3 di antara 7 dan 800 adalah 9. Jadi di sini kita namakan A-nya adalah 9 karena 9 adalah bilangan pertama yang habis dibagi 3 di antara bilangan 7 dan 800. Nah, di sini kita bisa juga menentukan suku terakhir. Nah, suku terakhirnya kita lambangkan dengan UN. Nah, dicari angka berapa yang sebelum 800 habis dibagi 3. Apakah 799? Apakah 798? Kan itu berkurang-berkurang. Apakah 797? Nah, silahkan kalian cek sendiri yang habis dibagi 3 itu siapa. Nah, setelah kita cek, ternyata yang habis dibagi 3 itu adalah 798 ya. Bedanya, nah bedanya di sini bisa kita dapatkan 3 karena dia habis dibagi 3, otomatis selisihnya selalu 3, ya kan? Bisa di sini 9, kemudian nanti adalah 12. Nah, selisihnya kan 12 kurang 9 kan 3. Sehingga bedanya adalah 3. Oke, yang ditanyanya tadi adalah N. Nah, dari sini kita mencari N-nya berdasarkan rumus UN. Rumus UN tadi adalah A plus N min 1 dikalikan B. Nah, berhubung UN di sini sudah diketahui nilainya, yaitu 798. Kita ganti saja di sini, UN-nya diganti dengan 798 sama dengan A-nya diganti dengan 9 sama dengan 9 tambah N-nya yang kita cari, berarti N dikurang 1 dikalikan B-nya adalah 3 ya. Nah, oke, ini yang di dalam kurung kita kalikan dulu, berarti N dikalikan 3 ya. Jadi di sini 798 sama dengan 9, N kalikan 3 3N dikurang 1 kalikan 3 dapat 3. Lanjut, berarti 798 sama dengan ini ya, yang N-nya dulu ya, ini yang di depan, berarti 3N 9 kurang 3 6, 3N plus 6. Oke,
Ini kemudian 798 dikurangkan 6 sama dengan 3N. 798 kurang 6, 792 sama dengan 3N. Oke, tinggal seluruh luasnya kita bagikan 3 ya. Jadi 792 bagi 3 sama dengan N. Kemudian di sini dapatnya 264 adalah N. Kalian bagi saja sendiri sehingga kita dapat N-nya adalah 264. Jadi banyak suku antara 7 sampai 800 yang habis dibagi 3 itu ada sebanyak 260 atau ada 264 bilangan yang habis dibagi 3. Dimulai dari 9, 12, kemudian 15, 18, 21, 24, 27 sampai seterusnya itu ada sebanyak 264 ya. Kita lanjut contoh 4. Di sini diberikan barisan aritmetika dengan suku ketiga sama dengan 7 dan suku ke-11 sama dengan 23. Di sini tentukan suku ke-20. Nah, di sini agak berbeda lagi dengan contoh sebelumnya. Di sini yang diketahui kita tulis dulu. Yang diketahui adalah suku ketiga sama dengan 7, berarti U3 sama dengan 7. Dan suku ke-11 sama dengan 23, berarti U11 sama dengan 23. Yang ditanya itu adalah U20. Bagaimana cara kita mencari U20 sedangkan di sini tidak diketahui A dan B-nya? Ya kan? U pertamanya tidak diketahui, bedanya pun tidak diketahui. Maka di sini kita akan mencarinya. Kan di sini dimulai dari U20 yang kita ditanyakan. Sebelum kalian mencari U20 berarti kita harus tahu rumus UN. Nah, rumus UN tadi kan A tambah N dikurang 1 kalikan B. Ini coretan saja ya untuk alur berpikir kita, kan dalam matematika itu kita perlu alur berpikir. Kita lanjut kalau mencari UN. Tadi kan rumusnya adalah A tambah N kurang 1 kalikan B. N-nya ada, oke 20 ya. A-nya ada, tidak ada. B-nya ada, tidak ada. Berarti kita perlu mencari nilai A dan B terlebih dahulu. Nah, di sini nilai A dan B-nya berarti kita cari dulu dengan yang diketahui ya. Dari yang diketahui di sini ada U3 dengan U11. Kalau U3 U11 dulu agar memudahkan kita. U11 itu kan sama dengan tadi rumusnya A tambah 10B dalam bentuk rumus, ya kan? Karena di sini 11 kurangkan 1 kan jadi 10. Jadi 10B. Kalau U3 berarti A tambah 2B. Nah, dari sini ada rumusnya kan, sudah kita dapat U11 dengan U3. Nah, U11 tadi nilainya berapa? Kita masukkan 23. Jadi 23 sama dengan A tambah 10B. Kalau U3 nya berapa? 7. Berarti jadinya U3 nya diganti dengan angka 7. 7 sama dengan A tambah 2B. Kemudian kita lakukan eliminasi. Eliminasi yang di sini yang paling mudah adalah mengeliminasi variabel A. Jadi tinggal kita kurangkan ya. 23 kurang 7 nilainya adalah 16 sama dengan A kurang A kan habis sudah ya. Jadi 10B dikurang 2B jadinya 8B. Kemudian kita sama-sama bagi 8 seluruh luasnya. Jadi 16/8 sama dengan B. 16/8 itu dapat 2 ya. Sehingga dapat bedanya adalah 2. Oke, kita sudah dapat bedanya adalah 2. Tadi kan harus dapat A dan B. Berarti nilai A lagi yang kita cari. Nilai A-nya dapat kita cari dengan mensubstitusikan nilai B pada antara kedua persamaan ini. Bisa persamaan yang 23 sama dengan A tambah 10B atau 7 sama dengan A tambah 2B. Di sini yang kita ambil yang paling kecil saja ya, biar mudah. Kita ambil 7 sama dengan A tambah 2B. Nah, B-nya tadi kan sudah dapat 2, ganti saja. B di sini kan dapat 2, kan mensubstitusi atau masukkan nilai B. Kita ganti B-nya dan angka 2 ya. Berarti 7 sama dengan A tambah 2 kali 2 4. Jadi 7 sama dengan A tambah 4. Kemudian di sini kita mau mencari nilai A, maka jadinya 7 kurang
4 sama dengan A. Dapatlah 7 kurang 4, dapatnya adalah 3 sama dengan A. Dapat A-nya sama dengan 3. Oke, dapat kita sudah. Angka pertamanya tadi kita harus dapat A dan B. A-nya di sini adalah 3, B-nya adalah 2. Baru kita bisa memasukkan ke rumus UN. Rumus UN tadi kan A tambah N kurang 1 kali B. Oke, UN berarti sama dengan A-nya diganti dengan angka 3, B-nya diganti dengan angka 2. Berarti 3 tambah N kurang 1, B-nya adalah 2. Berarti seperti ini jadinya. Oke, kita sederhanakan. Jadinya UN sama dengan 3 tambah N kali 2, berarti 2N dikurang 1 kali 2, 2. Jadi 3 ya N dulu ya yang di depan. Jadi UN sama dengan 2N, 3 kurang 2, 1. Berarti UN sama dengan 2N tambah 1. Nah, sudah sederhana rumus UN-nya. Mana kursor Ibu? Sudah sederhana rumus UN-nya, berarti kita langsung mencari U20. U20 berarti N-nya saja diganti dengan 20. 2 dikalikan 20 tambah 1 dapatlah 41. Jadi terjawab sudah pertanyaannya yang U20. U20-nya sama dengan 41. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah menemukan mencari rumus UN, ya kan, dan suku ke N-nya. Nah, di sini kita akan mencari suku tengah barisan aritmetika. Berarti suku tersebut berada di tengah-tengah. Di sini barisan aritmetika itu terdiri dari 3 suku. Berarti suku tengahnya berapa? Suku tengahnya adalah 2, karena dia berada di tengah-tengah. Kalau barisan aritmetika terdiri dari dari 5 suku ya. 5 suku berarti ada U1, U2, U3, U4, U5. Siapakah suku tengahnya? Adalah U3. Kalaunya suku tengah dari 99 berapa? Bagaimana cara kita mencarinya? 99 suku tengahnya adalah 50. Bagaimana cara mendapatkan 50? Karena 50 itu kan berada di tengah-tengahnya. Atau dengan cara cepatnya, berarti kan suku terakhirnya tadi 99, tambahkan dengan suku pertamanya kan tadi adalah 1, ya kan? Jadi U99 tambah U1, kemudian kita bagikan 2, ya kan? Dapat nanti jadinya U50. Sama seperti ini, jadi U3 tambah U1 kan U4 per 2 jadinya U2, ya. Oke. Nah, di sini mencari suku tengahnya atau bisa kita singkat dengan UT seperti tadi. Kita dapatkan suku terakhir. UN itu Ibu bilangkan dengan suku terakhir ya. UN kemudian ditambah dengan U1 per 2, sama seperti ini. Kemudian untuk mencari T-nya, T di sini adalah letaknya suku keberapa dia. Kalau suku tengahnya adalah 1 tambah N per 2. Nah, N yang di sini cara mencarinya itu adalah dikurangkan UN dikurang U1 per B kemudian tambah 1 untuk mencari N suatu bilangan. Nah, ini bisa kalian gunakan juga di barisan dan deret aritmetika yang tadi untuk mencari N-nya. Nah, di sini keterangannya U1 suku pertama, B itu adalah beda, UN itu adalah suku ke N itu banyak suku, UT itu adalah suku tengah, dan T itu adalah letak suku tengah. Kita ke contoh. Nah, di sini diberikan barisan aritmetikanya adalah 2, 5, 8 sampai dan 44. Nah, kita di sini diberikan barisannya. Tentukan suku tengah barisan aritmetika itu dan suku keberapakah suku tengahnya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa suku pertamanya berapa?
Suku pertamanya adalah 2. Oke. Suku pertamanya 2. Bedanya adalah kurang kan, 5 kurang 2 karena yang ini dikurangkan sebelumnya adalah 2. Berarti 5 kurang 2 adalah 3. Kemudian di sini juga diketahui suku terakhirnya. Suku terakhirnya yaitu 44, ya kan? Berarti di sini bisa kita tuliskan UN sama dengan 44 dan bedanya itu adalah 3. Yang ditanya adalah suku tengah dan keberapakah suku tengahnya, atau itu adalah T. Oke, di sini kita akan menjawabnya. Kita tahu tadi suku tengah itu dengan cara mendapatkannya suku terakhir ditambah suku pertama, ya kan, dibagi 2. Nah, maaf, ini rumusnya harus ada tambah ya. Tipenya di sini jadinya 44 tambah 2. Ingat ya, di sini jadikan tanda tambah. 44 suku terakhirnya 44, U1-nya 2, berarti 44 tambah 2 jadinya 46 bagi 2. 46 bagi 2 dapatnya adalah 23. Jadi kita dapat sudah suku tengahnya adalah 23. Nah, oke. Terjawab sudah pertanyaan yang pertamanya UT-nya. Kemudian mencari T lagi. Mencari T tadi rumusnya adalah 1 plus N per 2. Tapi N di sini tidak ada. Bagaimana kita mencari N-nya? Nah, cara mencari N-nya tadi kan suku pertama, kemudian suku terakhir dikurangi dengan suku pertama dibagi dengan beda. Setelah itu baru tambah 1. Oke, suku terakhirnya tadi adalah 44 dikurangkan 2 pernya berapa? Per 3. Bedanya kan 3. Jadi 44 kurang 2 per 3. 44 kurang 2 jawabannya adalah 42 bagi 3. Kemudian ditambahkan 1 ya. Baru nanti hasilnya tambahkan 1. Ini 14 ya. 14 tambah 1. Jadi dapatnya adalah 15. Jadi suku tengahnya adalah 15. Oke, sampai di sini yang suku tengahnya untuk N-nya sudah dapat. Kemudian akan mencari letak suku tengahnya. Letak suku tengahnya tadi kan rumusnya adalah 1 plus N per 2. Nah, 1 tambah N-nya sudah dapat kita 15. 1 tambah 15 berarti 16 per 2 adalah 8. N di sini berarti dia ini sebanyak 15 suku ya. Ada 15 suku dia. Ada 2, 5, 18, kemudian lanjut lagi tambah 3 kan 11. Sampai dan 44 itu ada 15 bilangan atau 15 suku. Jadi sehingga suku tengahnya itu ada di suku ke-8 dengan nilainya itu adalah 23. Atau bisa juga di sini kita tulis U8 sama dengan 23. 8 itu menunjukkan letaknya, 23 itu menunjukkan bilangannya ya. Oke, kita lanjut ke sisipan. Nah, sisipan suku pada barisan aritmetika. Jadi barisan aritmetika itu bisa kita sisipkan beberapa suku. Nah, kalau kita sisipkan beberapa suku, otomatis itu rumus formula UN-nya pun jadi berbeda. Kenapa? Karena bedanya itu menjadi tidak sama dengan yang sebelumnya. Maka dari situ akan ada muncul pula namanya UN aksen. Nah, berarti aksen itu mengartikan dia sisipan, ya. Nah, di sini kita kan misal ada barisan awalnya ada A, U2, U3 sampai dan UN dengan bedanya adalah B. Kemudian ada disisipkan dengan barisan aritmetika baru. Nah, ini Ibu simbolkan. Jadi di antara A dengan U2 ternyata ada disisipkan beberapa bilangan.
sehingga jadinya A tambah B aksen. B aksennya berarti beda yang baru dia. A tambah 2 B aksen, kemudian sampai dengan A tambah K plus 1 B aksen. Nah, di sini dia disisipkan sebanyak K bilangan. Ini K ini berarti sisipannya ya, di antara A dengan U2 yang suku sebelumnya. Dia disisipkan sebanyak K bilangan. A-nya di sini bisa kita namakan dengan U aksen 1. A yang di sini tetap menjadi U1 dia. Kemudian yang suku di antara bilangannya tadi, ada kan suku yang terakhirnya, kita namakan dengan UN atau terakhirnya, atau bisa juga kalau dengan barisan aritmetika di sini jadinya U aksen sama U aksen K plus 2. Nah, K plus 2-nya di sini. Kenapa di sini plus 2? Karena disisipkan berapa bilangan ditambahkan dengan yang pertama. Bisa di sini disisipkan 9 bilangan, berarti di sini jadinya U11 karena ditambahkan 2 ya. Oke, kita di sini U aksen 1-nya sama dengan A. Pokoknya sama saja dengan A-nya di sini. Kemudian B aksennya yang berbeda. Jadi B aksennya di sini adalah B beda yang pertama, beda yang awal ya, per K plus 1. K-nya di sini berarti berapa bilangan yang disisipkan, maka akan mendapatkan B aksen. Nah, N aksennya banyak bilangan yang banyak suku setelah disisipkan ya. Rumusnya adalah N-1 dikalikan K kemudian plus N. Nah, kemudian ini keterangannya, U aksen 1 itu suku pertama barisan baru. Aksen itu mengartikan baru ya, barisan yang baru. B-nya beda, B aksen berarti beda barisan baru. K itu banyak suku, kalau N itu banyak suku barisan awal ya. Kalau K ini berarti banyak sisipannya. N aksen itu adalah banyak suku barisan baru. Kita ke contoh. Di antara bilangan 20 dan 116 disisipkan 11 bilangan sehingga terjadi sebuah barisan aritmetika. Tentukanlah yang pertama beda barisan aritmetika baru, yang B suku tengah barisan aritmetika dan letaknya. Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya di sini berarti karena di sini kan pertama ya di antara bilangan 20 dan 116. Berarti di sini A-nya adalah 20. Kemudian 116-nya ini sebagai apa? Kita ganti dengan U N aksen karena kan paling terakhir dia, atau kita disebut juga dengan UN boleh. 116. 11 bilangan itu disisipkan, berarti kita simbolkan dengan K ya, tadi K-nya adalah 11. Yang ditanya, oh ya, sebelum ditanya, di sini kita bisa mengetahuinya antara 20 dan 116 itu mempunyai bedanya, yaitu kita kurangkan saja 116 kurang 20 itu hasilnya adalah 96 ya kan. Ini beda yang awal ya kan, di antara 20 dan 116 96. Kemudian yang ditanya yang pertama adalah beda barisan baru, kita namakan B aksen. Suku tengah barisan aritmetika baru, berarti mencari U T aksen dan juga T aksennya ya kan, karena yang baru. Oke, kita jawab. Di sini mencari B aksen. Yang pertama mencari B aksen, tadi rumusnya adalah B aksen sama dengan B per K tambah 1. B-nya di sini kita masukkan 96, K-nya kita ganti dan 11. Jadi 96 per 11 tambah 1 berarti 12. 96 bagi 12 hasilnya adalah 8. Dapat kita B aksennya adalah 8. Oke, kita lanjut dengan yang B-nya. Mencari U aksen T dan T aksen. Oke, mencari U aksen tadi adalah dengan cara menambahkan suku terakhir dengan suku pertama kemudian dibagikan 2. Nah, suku terakhirnya kan 116 tambah dengan 20 jadinya 136 bagi 2. Dapat 136 bagi 2 itu adalah 68. Dapat kita UT aksen ya, di sini bisa kalian tambahkan aksennya adalah 68.
Kemudian T-nya berapa? T aksennya, letaknya bisa kita cari tadi, berarti harus mencari N-nya dulu. Cara mencari N-nya tadi bagaimana? Kita kurangkan suku terakhir dan suku pertama, kemudian dibagi dengan beda. Ingat ya rumusnya. Kita kurangkan dan beda, UN-nya tadi adalah 116 dikurang 20 per B aksennya. Nah, karena mencari N aksen ya, tambah di sini. N aksen, B aksennya jadi 8. Jadi 116 dikurang 20 per 8 tambah 1. Dapatnya adalah 96 bagi 8 plus 1, 96 bagi 8 dapatnya 12. Kemudian tambah 1 jadinya N-nya 13. Nah, dapat kita sudah di sini N-nya adalah sebanyak 13, N aksen ya. N aksen, N aksen, N aksen, N aksen. N aksennya dapat 13, berarti suku tengahnya pasti kalian sudah dapat, yaitu adalah 7. Tinggal tambahkan 1 kan di sini, atau menggunakan rumus 1 tambah N aksennya 13 ya tadi. Jadi 1 tambah 13 kan 14 bagi 2 dapat 7, sehingga terjawab sudah T aksennya adalah 7. Nah, di sini sudah Ibu betulkan. Jadi di sini kita sudah dapat semua. T aksennya adalah 7, U aksen T-nya itu adalah 68, dan B aksennya itu adalah 8. Nah, sudah terjawab semua. Contohnya pertanyaan dari contoh ini. Nah, sampai sini dulu pembelajaran kita. Salah hilap Ibu mohon maaf. Silahkan kalian pelajari dengan betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.